وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jamaah majelis duha Masjid Ar-Ruhama Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Ahad ya, pekan pertama tanggal 15 ya, bulan Rajab 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 4 Januari 2026. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita, majelis kita diberikan kebaikan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan semoga ilmu yang bermanfaat dan Allah memberikan pahala yang terbaik kepada Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita yaitu melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran Al-Karim, di mana di pertemuan bulan lalu Bapak Ibu sekalian kita sampai di surah Al-Mursalat ya, surah Al-Mursalat, yaitu tepatnya di ayat yang ke-22 ya, surah Al-Mursalat, surah yang ke-77 ya, berisi 50 ayat. Pertemuan yang lalu sampai ayat ke-22 ya. Kita lihat ayat berikutnya, ayat 23 ya. Ya, ini berhubungan ya dengan ayat 20. Kita coba baca ya ayat 20-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nakhluqkum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wailun yawma idzil lil mukazzibin. Ya, artinya bersambung dengan ayat 20 ya. Bukankah kami ya menciptakan kalian dari min ma'in mahin, dari air yang hina. Ya. Maksudnya itu kenapa kalian sampai mendustakan ya ayat-ayat Allah, padahal kami ciptakan engkau wahai manusia itu dari air yang seperti yang kalian tahu. Ya, kita kan beda ya dengan malaikat. Malaikat dari cahaya. Nah, kita berbeda. Kita bukan dari cahaya, tapi dari apa? Dari nutfah, setetes air mani. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala kembang biakan, Allah jadikan ya fase demi fase. Ada 3 fase ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama fase nutfah. Fase apa? Setetes air mani 40 hari. Lalu yang kedua fase alaqah, segumpal darah 40 hari. Lalu fase yang ketiga mudghah ya, segumpal daging 40 hari. Lalu setelah itu baru ditiupkan roh kepada calon bayi tersebut yang ada dalam janin. Ya, jadi Allah yang menciptakan. Ya, di sini menggunakan kami ya sebagai bentuk pengagungan ya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, yaitu menciptakan kita manusia dan juga semua makhluk yang ada. Di sini Allah kabarkan ya, Allah yang menciptakan kita dari air mani, air yang hina. Faja'alnahu fi qararin makin, kemudian kami letakkan ya air mani tersebut di dalam qararin makin, tempat yang kokoh. Maksudnya rahim. Rahim seorang ibu. Ya, di sini kelebihan ya seorang ibu dibanding seorang ayah, yaitu 3 hal. Yang pertama yaitu dalam masa mengandung jemaah sekalian selama kurang lebih 9 bulan 10 hari.
yang tidak dilakukan seorang ayah. Yang kedua, masa persalinan, ya, perjuangan antara hidup dan mati demi kelahiran, ya, sang buah hati dengan lancar, ya, dengan sehat, kemudahan dari Allah. Yang ketiga, fase memberikan ASI, ya, kepada bayi tersebut dalam masa 2 tahun, ya, sehingga ketika Nabi SAW dalam hadis beliau menjelaskan apa, ummaka ummaka ummaka, ya, ibumu ibumu ibumu, baru yang keempat ayahmu. Ya, ini karena perjuangan, ya, seorang ibu, 3 hal tadi yang tidak dilakukan seorang ayah. Dan kedua-duanya sangat-sangat luar biasa perjuangannya, baik seorang ibu maupun seorang ayah, orang tua kita. Mudah-mudahan yang masih hidup diberikan panjang umur, yang sudah wafat semoga diberikan, ya, kebaikan di alam barzakhnya, dilapangkan kuburnya, dan semoga, ya, diberikan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila qadarim ma'lum, sampai waktu yang ditentukan, ya, artinya masa berada dalam janin tersebut, dalam rahim seorang ibu, sampai masa yang ditentukan, ya, biasanya standarnya adalah 9 bulan 10 hari. Ya, faqadarna fa ni'mal qadirun, lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Ya, ini kita lihat, ya, ayat 23, faqadarna, lalu kami tentukan bentuknya. Ya, dalam tafsir Imam Ibnu Katsir kita perhatikan, ya, di sini tidak ada keterangan lebih lanjut, ya, dari tafsirnya, faqadarna fa ni'mal qadirun. Jadi Allah yang membentuk, ya, Allah yang menjadikannya dari jenis laki-laki maupun perempuan, ya. Kemudian juga Allah SWT bentuk, ya, calon bayi tersebut. Allah berikan panca indera, Allah berikan apa, kedua tangan, kaki, dan segala, ya, yang menunjang nanti kehidupannya di dunia. Allah bentuk rupanya, ya, Allah berikan apa, kemudahan, ya, di dalam proses di dalam rahim tersebut sampai waktu yang Allah tentukan. Fa ni'mal qadirun, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Ya, jadi ini rahasia Allah, ya. Kadang-kadang diperiksa itu nanti, ya, disangka, ya, di USG, ya, sekalian, disangka insya Allah lahirnya itu apa, laki-laki, ternyata perempuan, ya, bisa jadi perempuan, ternyata laki-laki. Pendekatan semua, tapi pada hakikatnya Allah yang maha tahu, ya, bagaimana jenisnya, bagaimana bentuknya, keadaannya, Allah yang maha mengetahui, ya. Kemudian jamaah sekalian, wailu yauma idzil lil mukadzibin, ya, wail, ya, ini kalimat atau kata yang menunjukkan kecelakaan, kebinasaan, ya. Yauma idzin, ya, yang di hari itu, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Ya, jadi kecelakaanlah yang besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Lanjutannya, alam naj'alil arda kifata, ya, alam naj'alil arda kifata, ayat 25-nya. Alam maksudnya bukankah, ya, alam beda dengan alam, ya. Kalau alam pakai ain, ya, alam. Tapi kalau alam, ya, pakai hamzah, maksudnya adalah apakah, bukankah, alam. Bukankah naj'al, yaitu kami telah menjadikan al-arda, bumi ini, kifata, sebagai tempat berkumpul. Ya, tafsirkan di sini jamaah sekalian, ya, kifata yaitu kinna, yukfatul mayyit fala yura minhu syai'. Wa qala Sya'bi batnuha li amwatikum wa dhahruha li ahyaikum. Ya, menurut Imam Asy-Sya'bi, Allah jadikan bumi ini tempat berkumpul, bagian atasnya untuk yang hidup dari manusia, bagian perut bumi untuk yang sudah wafat. Ya, ini menarik, ya. Jadi Allah jadikan bumi ini sebagai tempat berkumpulnya manusia.
Ya, mulai zaman dulu ya, sama sekalian. Mulai dari Nabi Adam, Bapak Adam alaihissalam dan Ibu Hawa diturunkan dari surga menuju ke bumi. Sampai sekarang ya kita juga tinggalnya di bumi semua ya. Mungkin kita berlainan bahasa dengan orang yang lain ya, wilayah lain negara, tapi semuanya ngumpulnya di bumi. Tidak ada yang di planet lain sama sekalian. Di bumi semuanya. Termasuk juga mereka yang telah wafat ya, dari orang yang telah mendahului kita juga di bumi. Ya, sehingga tafsirannya tadi yang ahya itu yang ada di zahruha, di permukaan bumi, di atas permukaan bumi, yang amwat mereka yang telah wafat disemayamkan di dalam bumi. Ya, maksudnya dikebumikan, dimasukkan ke liang lahat di perut bumi. Ya, artinya semuanya di bumi, baik yang hidup maupun yang sudah wafat. Nah, ini ketentuan Allah ya, yang tidak akan bisa berubah sama sekalian. Jadi bisa dipastikan ya, semua manusia itu nanti sampai kapanpun juga akan di bumi, tidak akan mungkin berpindah ke tempat lain. Di bumi ini Allah ciptakan kita, di bumi ini Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita hidup, kemudian di bumi ini juga kita akan mati sama sekalian, dan dari bumi kita akan dibangkitkan. Ya, karena di bumi inilah Allah sediakan segala fasilitas yang menunjang kehidupan. Apa misalnya? Misalnya udara. Ya, di bumi sama sekalian Allah kasih udara. Ya, kalau pindah ke planet lain kira-kira ada udara atau tidak? Ya, Allah berikan di bumi air. Ya, Allah jadikan ya daratan, ada sungai, laut, ada gunungnya, ada pepohonannya, ada segala fasilitas yang menunjang kehidupan manusia. Berarti alam ini sama sekalian ada yang mengatur. Alam ini ada yang mengatur. Nah, kita salah satu makhluk yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi Allah jadikan bumi ini tempat berkumpul. Ya, ahya wa amwata, orang-orang yang hidup dan orang-orang yang telah wafat. Ya, di sini footnote-nya, maksudnya bumi mengumpulkan orang-orang yang hidup di permukaannya. Ya kan, kita hidup di atas bumi ya, tidak ada yang di dalam bumi, tidak ada yang di dalam lautan ya, kita hidup di atas permukaan bumi. Lah yang wafat, orang-orang yang telah meninggal dalam perut bumi, artinya mereka disemayamkan, dikebumikan. Yang mulai zaman dulu ya, zaman sekalian, caranya seperti itu ya, sampai ketika Qabil dan Habil ya, ketika Habil ya terbunuh, maka Qabil ya pada akhirnya mendapat petunjuk ya dari Allah SWT, melihat seekor burung gagak yang ini ya, lalu dia pun menguburkan saudaranya ya, sampai sekarang dan terus ya, sampai hari kiamat kelak caranya seperti itu. Jadi yang meninggal di dalam, yang hidup di atas. Ya, ahya wa amwata. Lanjutannya, wa ja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Dan kami jadikan di dalam bumi, ya maksudnya di atas bumi itu jamaah sekalian ada rawasi, ya artinya gunung-gunung, syamikhat yang tinggi-tinggi, menjulang tinggi. Wa asqainakum, dan kami beri minum kepada kalian ma'an, air yang furata, tawar. Ya, jadi ini diantara kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jadikan gunung-gunung. Ya, ditafsirkan rawasiya yaitu al-jibal. Apa fungsi gunung coba sekalian? Di antara fungsinya yaitu arsa bihal ardo, untuk meneguhkan bumi, li'alla tamida wa tattarik, ya supaya bumi itu tidak bergoncang. Ya, jadi gunung fungsinya salah satunya supaya bumi itu tenang, tidak bergoncang. Ya ibaratnya pasaknya bumi itu ya gunung. Ya, supaya tidak bergoncang. Kenapa? Kalau bergoncang ya nggak bisa hidup sama sekali. Kalau bumi itu bergoncang ya nggak bisa hidup, nggak bisa beraktivitas, kita nggak bisa ibadah. Allah jadikan bumi itu tenang, tidak bergoncang, adanya gunung.
Ya, berapa jumlah gunung yang ada di muka bumi ini sama sekalian? Ya Allah yang Maha tahu ya. Begitu banyak gunung, ya, coba ditelusuri di ilmu pengetahuan alam berapa jumlah gunung di bumi. Yang kita tahu di sekitar kita ya, ada Gunung Semeru, ya, ada Gunung Bromo, Gunung Arjuna dan yang lainnya. Yang gunung-gunung tersebut kokoh, teguh, tinggi ya, syamikhat. Ya, ada yang 2000 meter lebih, ada yang 3 kilo lebih. Ya, ada yang lebih daripada itu sama sekalian. Ya, gunung-gunung tadi ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Ya, dan ini termasuk kuasanya Allah. Ya, jadi kita mempelajari ilmu pengetahuan alam itu termasuk sesuatu yang insya Allah bisa menambah apa? Iman. Saya ulangi ya, mempelajari ilmu pengetahuan alam itu termasuk salah satu yang bisa menambah iman. Ya, sehingga semakin takjub ya kita akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dulu belajar di sekolah ya, di gunung itu ada apa? Ada lahar, ya, ada magma, ada apa namanya ini ya, Masya Allah luar biasa gunung-gunung tadi. Dan Allah jadikan gunung-gunung tersebut ya rawasiya syamikhat ya. Kemudian apalagi wa asqainakum ma'an furata ya, dan kami berikan minum kepada kalian dari air yang tawar. Ini termasuk nikmat ya sama sekalian, kita bisa minum ya dari air yang tawar ya, baik dari air sumur ya, dari dalam rumah kita ada sumur, maupun dari PDAM air tersebut ya, yang jelas air yang tawar ya, maupun yang kita beli, itu semua termasuk apa? Nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau nggak minum ya nggak bisa hidup ya. Allah jadikan apa? Air minum. Allah yang memberikan minum kepada kita dengan air yang tawar, alban zulalan minas sahab ya, baik air itu tercurah dari awan, berarti air hujan, maupun anba'ahu min uyunil ard, yang muncul dari mata air atau dari bumi ya, ya mata air, sumur dan sebagainya. Ini air yang Allah jadikan bagi manusia. Kan kita nggak bisa hidup ya tanpa dua hal. Yang pertama apa? Udara. Yang kedua air. Yang ketiga makan dan minum ya Mas kalian. Ya, ini satu hal yang sangat penting ya dalam kehidupan. Allah beri dengan cuma-cuma Mas kalian, dengan anugerah yang luar biasa, maka patut kita syukuri. Dan syukurlah bisa minum, dan ini termasuk salah satu yang bisa menjaga kesehatan kita. Ya, banyak minum air apa? Air putih. Banyak minum air putih. Ya, Masya Allah. Termasuknya diantara juga menjaga pola makan, pola minum. Ya, kita yakini minuman ini anugerah ilahiyah. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ya, diulang lagi ya. Tadi sudah ada ayatnya, di sini diulang lagi ya. Ayat 24, di sini ayat yang ke-28. Wailu yauma idzin, kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Kenapa diulang lagi jamaah sekalian? Salah satu faedahnya yaitu sebagai bentuk peringatan yang berulang supaya apa? Dijauhi hal yang dilarang. Ya, umpama kita bilang kepada anak kita, bala-balik kita pesan ya, wahai anakku jangan kau berbuat demikian. Wahai anakku, orang yang berbuat demikian merugi. Ya, nanti lain hari kita sebutkan lagi, lain hari kita sebutkan lagi. Kira-kira itu lebih menancap atau tidak? Ya, lebih menancap, lebih diingat oleh anak kita bahwa hal itu perbuatan yang memang harus dijauhi. Ya, di sini perbuatan yang dijauhi apa sama sekalian? Ingkar, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan para nabi, para rasul, mendustakan akhirat. Ini semua dosa yang tidak berampun kalau orangnya tidak taubat, tidak kembali kepada jalan keimanan. Nah, kita yang sudah alhamdulillah diberi hidayah iman, ini yang perlu kita teguhkan, perlu kita maksimalkan sama sekalian, agar ketika menghadap Allah kita dibangkitkan dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, kecelakaan yang besarlah tafsirannya. Wailun liman ta'ammala hadhil makhluqat adallata ala 'azamati khaliqiha thumma ba'da hadha yastamir ala takdzibihi wa kufrih.
Kecelakaanlah yang besar bagi orang yang memperhatikan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, yang Allah sebutkan ya di antara dalam surat ini, yang menunjukkan kemahaagungan penciptanya, tapi setelah itu dia ingkar, dia kufur. Ya, karena itu pandangan orang yang beriman ya, sama sekalian terhadap makhluk yang ada di sekitarnya, itu pandangan basirah, pandangan yang penuh makna. Jangan sampai pandangan kosong atau pandangan yang tidak pandai mengambil ibroh. Ya, Al-Quran menuntunkan ya. Ya, misalnya dalam surah Al-Ghasyiyah, ya kita diingatkan oleh Allah SWT ya, untuk memperhatikan langit, bumi, gunung, unta. Ya, dalam ayat ini juga Allah sebutkan ya bagaimana Allah ciptakan gunung-gunung, Allah jadikan kita berkumpul di muka bumi. Ya, pendeknya kita diarahkan untuk tadabbur alam, memperhatikan alam sekitar sama sekalian. Ini bisa menambah apa? Iman. Karena sekali lagi saya sampaikan ya bahwasanya mempelajari pengetahuan alam itu bisa menambah apa? Iman. Ya, karena dengan mempelajari pengetahuan alam tersebut sama sekali kita akan semakin apa? Semakin tahu ya, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Ya, tentang pohon, ya tentang gunung, ya tentang sungai, laut, ya penciptaan Allah yang ada di muka bumi ini, di angkasa, semuanya sama sekalian ini bisa menambah kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Wa fi khalqikum afala tubsirun, dan juga pada penciptaan diri kita. Nah, kita perhatikan ya tubuh kita yang luar biasa ya, diberikan mata, diberikan telinga, diberikan hidung, ya sampai ada jurusan tersendiri ya, jurusan apa namanya di bidang kesehatan pun juga ada bidang-bidangnya sama sekalian. Ini kan kita perhatikan bahwasanya itu semua ciptaan Allah yang luar biasa. Ya, wa fi khalqikum afala tubsirun. Kemudian dengan Allah ciptakan ya akal fikiran, ya Allah ciptakan kepada kita dua tangan, dua kaki yang semuanya masing-masing ada fungsinya tersendiri. Nah, kalau sudah tahu itu semua, maka kecelakaan besarlah kalau manusia itu masih ingkar, masih mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat 30. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab la dhalili wa la yughni minal lahab. Intaliqu, pergilah kalian, ila, menuju, dhillin, naungan, dhi, yang memiliki, thalathi, tiga, syu'abin, cabang. Pergilah kalian mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang. Apa maksudnya? Di sini ada footnote ya sama sekalian. Maksudnya dengan naungan di sini bukanlah naungan untuk berteduh, akan tetapi asap api neraka yang mempunyai tiga gejolak, yaitu ke kanan, ya ke kiri, dan ke atas. Ya, jadi kan api neraka itu api ya sama sekalian, api yang membakar. Ya, saking panasnya itu sampai memunculkan tiga gejolak, ya ke kanan, ke kiri, kemudian ke atas. Ya, artinya azab itu mengepung orang-orang kafir dari segala penjurunya. Ya. Kemudian lanjutannya, la ghalilin, yang tidak memiliki pelindung. Saya ulangi, yang tidak melindungi, wala yughni, dan tidak pula menolak nyala api neraka. Innaha tarbi, sesungguhnya neraka itu melemparkan, melontarkan, bisarorin, bunga api yang besar, kal qasr, setinggi istana, seperti istana, ka'annahu jimalatul sufr, seolah-olah dia adalah iringan unta yang kuning. Ayat-ayat ini sama sekali menggambarkan kepada kita dahsyatnya siksaan api neraka. Neraka itu sama sekalian sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi gaib bagi kita. Ya, gaib itu berarti tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar, belum kita rasakan,
karena ini sesuatu yang gaib, tetapi kita diperintahkan meyakini. Surga juga demikian, ya, surga Allah kabarkan, dan itu semua sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari siksa api neraka yang azabnya begitu pedihnya, yang azabnya begitu luar biasa. Banyak sekali ayat-ayat tentang api neraka, semoga Allah hindarkan kita darinya. Karena dalam tahiyat akhir kita berdoa, ya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, setiap salat, ya, di akhirnya berlindung kepada Allah dari siksaan api neraka jahannam. Coba kita lihat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, jemaah sekalian. Yaqulu ta'ala, Allah kabarkan tentang keadaan orang-orang yang kafir, yang mendustakan hari pembalasan, mendustakan adanya surga dan neraka. Ya, berarti nggak percaya akhirat, nggak percaya adanya akhirat, nggak percaya akan adanya hari berbangkit. Maka mereka itu diancam dengan siksa api neraka, yang mana gejolak api neraka itu idza irtafa'a, ya, kalau ketika naik, coba sekalian, ma'ahu dukhon, ya, bersamanya ada asap, saking kerasnya, saking kuatnya, ada 3 cabang, ya, cabang ke kanan, ke kiri, dan ke atas. La dhalili wa la yughni minal lahab, ya, ai dhillud dukhan al muqabil lil lahab la dhalilun huwa fi nafsihi. Ya, jadi dhillud dukhan, ya, naungan dari asap al-muqabil yang ada di hadapan api yang bergejolak itu tidak ada naungannya, ya. Wala yughni minal lahab, dan tidak bisa melindungi daripada gejolak api tersebut. Ya, maksudnya sama sekalian, maksud sederhananya, Allah yang Maha Tahu, orang yang ada di neraka itu nggak bisa menghindar, tidak bisa menghindar dari api neraka yang bergejolak tadi. Ada asapnya pun tidak bisa dijadikan sebagai perlindungan. Ya, ini sesuatu yang Allah pertakuti hambanya, yang mana siksaan api neraka itu tiada taranya, tidak seperti api di dunia. Ya, kalau api di dunia sama sekalian itu sifatnya membakar, tetapi kekuatan apinya itu seper-70 dari api di neraka. Api neraka itu melebihi 69 kali kekuatan api di dunia. Yang kedua perbedaannya, api di dunia sifatnya membakar. Kalau sudah membakar, hangus, sama sekalian selesai. Tapi kalau di neraka itu tidak ada selesainya. Karena itu kan penghuni neraka itu kepingin mati, tapi nggak bisa. Yang mereka bilang, ya Malik liyaqdi alaina rabbuka, wahai malaikat Malik, kami dimatikan saja. Ya, maksudnya daripada disiksa seperti ini, kami milih mati saja. Tapi nggak bisa, kata malaikat Malik, innakum makithun, kalian akan tinggal selama-lamanya. Ini bedanya. Cuman nanti pengelompokannya, kalau di neraka itu ada 2, ya. Ada yang kekal abadi, ada yang tidak kekal. Yang kekal diantaranya ya orang yang kafir, orang yang mendustakan, orang yang tidak beriman dan masalah, dan dia kekal di neraka selama-lamanya. Kalau orang itu masih beriman, dia ada dosa, dia beriman, itu tidak kekal di neraka. Ini keyakinan kita, ya, tentang hal ini. Ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Namun demikian kita berdoa, ya, berlindung kepada Allah dari api neraka tersebut. Semoga Allah jauhkan kita sama sekali terhindar daripadanya. Sebab apa? Sebab dalam ayat disebutkan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh dia telah beruntung. Sama sekali, ya, nggak masuk neraka, langsung masuk ke dalam surga, itulah sebetulnya keberuntungan yang hakiki. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Nah, lanjutannya sama sekalian, innaha tarmi bisarorin kal qasr
Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Ya, ayat yang terakhir tadi 32, sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Ya, tafsirannya yatatayaru syararu min lahabiha kal qasr. Ya, jadi tebaran ya, meninggi ya, apa namanya, gejolak apinya itu sama sekalian melontarkan bunga api sampai seperti istana. Menurut Ibnu Mas'ud seperti benteng-benteng ya, sangat tingginya, gejolak-gejolak apinya itu sangat luar biasa, dan ini menunjukkan dahsyatnya azab an-nar. Ka'annahu jimalatun sufr, seolah-olah ya, ka'annahu seakan-akan, seolah-olah, jimalatun sufr, ia adalah iringan unta yang kuning. Seolah ia adalah iringan unta yang kuning. Ya, ada yang menafsirkan kal iblis sud, seperti unta yang hitam. Ya, ada yang menafsirkan jimalatun sufr, yaitu hibalas sufun, ya, tali-tali daripada bahtera-bahtera atau perahu-perahu. Ya, ya ini tafsiran ya. Kalau terjemahannya tadi sama sekalian, seolah-olah ia iringan unta yang kuning. Apa yang ia itu? Ya, api-apinya ya, api-apinya, gejolak-gejolaknya itu seperti iringan unta ya. Ya, ada yang mengatakan kuning, ada yang mengatakan hitam, atau seperti apa? Tali daripada bahtera. Kemudian lanjutannya sama sekalian, di ayat selanjutnya, wailu yauma idzil lil mukadzibin, kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Kemudian bagaimana keadaan di akhirat kelak? Hadza yaumu la yantiqun wa la yu'dzanu lakum wa la yu'dzanu lahum faya'tadzirun wailu yawma idzil lil mukadzibin. Ya, kalau di Ar-Rahman itu kan berulang kali ya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau di surat Al-Mursalat ini berulang kali ya, wailu yawma idzil lil mukadzibin, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mendustakan. Hadza yaum, ini adalah hari la yantiqun, yang mereka tidak dapat berbicara. Apa maksudnya sama sekalian? Dijelaskan di sini, la yatakallamun, ya, mereka itu tidak bisa berbicara. Ya, maksudnya orang-orang yang berbuat kejahatan, orang-orang yang berbuat kekufuran ya, sama sekalian, itu tidak lagi bisa melontarkan atau menyampaikan uzur-uzur mereka. Tidak akan bisa lagi menyampaikan uzur mereka, oh saya dulu begini, saya dulu begini, saya dulu tidak tahu Nabi dan Rasul, saya dulu tidak, nggak bisa lagi, karena sudah apa? Sudah nyata ya, pengingkaran mereka, pendustaan mereka terhadap ayat Allah, penentangan mereka kepada para Nabi dan Rasul. Wala yu'dzanu lahum faya'tadirun, ya, tidak pula diizinkan bagi mereka untuk kemudian mereka menyampaikan alasan-alasan. Ya, jadi telah tampak hujjah, telah nyata hujjah sama sekalian, dan mereka tidak akan lagi bisa mengungkapkan alasan-alasan ya dari dosa yang mereka lakukan berupa pengingkaran, berupa pendustaan. Baik. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, ya, kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Nah, mumpung belum sampai ke sana, ya, maka di sini ayat Al-Qur'an itu sifatnya memperingatkan, sifatnya mempertakuti sahabat sekalian, supaya hamba tersebut jangan sampai ingkar, jangan sampai mendustakan. Maka dikasih tahu, diberitahu ya, bahwasanya besarnya ya akibat ya, atau azab yang Allah sediakan bagi orang yang mendustakan itu di akhirat kekal abadi, dan sifatnya sangat mengerikan. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin, ini adalah hari keputusan. Jama'nakum, kami akan mengumpulkan kalian. Jama'nakum wal awwalin, dan orang-orang yang terdahulu. Ya, jadi Allah SWT jelaskan ya sahabat sekalian, bahwasanya Allah akan kumpulkan semua manusia kelak di akhirat, di hari keputusan, hari hisab, hari yang di situ Allah tegakkan keadilan.
Allah kumpulkan semuanya tanpa terkecuali, ya, semua manusia dari awal sampai akhirnya. Ya, kita kan tidak satu zaman ya dengan umat terdahulu, dengan umat yang akan datang, tapi nanti di padang mahsyar disatukan semua. Allah bangkitkan semuanya dan kita akan berkumpul dengan seluruh manusia di satu padang yang disebut Ardul Mahsyar, padang mahsyar. Ya, berarti kita akan berkumpul ya dengan para nabi, para rasul, ya, orang-orang yang terdahulu, ya, yang kita tidak saling kenal mengenal sekalian. Tidak saling kenal mengenal, ya, masing-masing orang akan memikirkan apa? Urusannya sendiri-sendiri, ya. Jadi sudah nggak sempat lagi mikir orang lain sebelum dia selamat, ya, sebelum selamat, sebelum mendapatkan ya catatan amal dari yang baik, masih mikir apa dirinya sendiri-sendiri. Ya, karena itu di dunia sebaiknya juga seperti dia sama sekalian. Sebaiknya kita memikirkan urusan apa? Kita sendiri-sendiri dan keluarga kita. Kalau kita mikiri orang lain, ya maka nanti khawatirnya kita lupa dari memikirkan diri kita sendiri. Ya, artinya kita jangan sampai memikirkan ya aib orang lain, ya kesalahan orang lain, dosa orang lain, ya. Nah, itu urusannya sendiri. Yang penting kita urusi diri kita dan keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, kalau anak kita ya perlu kita pikirkan kan tanggungan kita ya sama sekalian, anak istri maka diperhatikan karena tanggungan. Ya, Allah yang akan menanyakan kepada kita. Ya, nah ini yang kita selamatkan ya, bagaimana kita mengoreksi diri kita untuk kemudian ke arah yang lebih baik. Baik. Fa in kana lakum kaidun fakidun, ya jika kalian memiliki tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku. Ya. Ini ya, bagian kanan sebelah bawah ya, coba sekalian. Wa hadhihi mukhaqabatun minal khaliqi ta'ala li'ibadihi. Ya, jadi Allah kabarkan, ya Allah sampaikan kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya, hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Ya, ini ke arah ayat sebelumnya ya. Ayat 38. Jadi Allah kumpulkan ya seluruh manusia, kita dan orang-orang yang terdahulu. Jama'ahum biqudratihi, Allah akan kumpulkan manusia dengan kudrahnya, dengan kemahakuasaannya di satu padang yang disebut padang mahsyar. Mahsyar itu artinya tempat berkumpul ya. Yasma'uhumud da'i wa yanfudhuhum al-basar ya. Jadi semua kita akan berkumpul menghadap Rabbul Alamin dalam keadaan seperti dijelaskan dalam hadis ya, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, belum dikhitan, dan masing-masing akan sibuk ya dengan perbuatannya sendiri-sendiri. Fa in kana lakum kaidun fakidun ya. Jadi kalau kalian memiliki tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku. Artinya atau maksudnya, in qadartum ala an tatakhallasu min qabdati wa tanju min hukmi faf'alu fa innakum la taqdiruna ala dzalik. Ya, jadi kalau kalian wahai manusia, apalagi yang ingkar ya, bisa melepaskan diri dari genggamanku, kalian bisa selamat dari hukumku, hukumanku, lakukanlah. Artinya kalau kalian masih tetap menentang, tetap ingkar, tetap kufur, kemudian nanti kalian kepingin nggak masuk ke neraka, lepas dari neraka, kalian bisa, silakan. Karena itu nggak akan mungkin, karena semua dalam apa? Kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Fatihah, Allah adalah Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ya, apalagi nanti di akhirat ya, tidak ada yang mengatakan dirinya raja, tidak ada yang mengatakan dirinya kaya. Semua tunduk kepada Allah dalam keadaan tidak membawa apa-apa, hanya bawa apa? Amal. Ya, kekuasaannya yang ditinggal, ya, hartanya yang nggak dibawa, yang dibawa hanya amalnya. Inilah yang akan kita bawa ya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa memaksimalkan amal dan menjauhi perbuatan dosa, kesalahan, serta memperbanyak istighfar ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutannya sama sekalian di ayat berikutnya, ayat 340 ya. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
Ya, lalu setelahnya ayat 41-nya Allah jelaskan ya keadaan yang sebaliknya, orang-orang yang Allah muliakan. Ini sering ya dalam Al-Quran, habis keadaan tentang surga, penghuni surga, biasanya tentang neraka. Biasanya habis tentang neraka, tentang penghuni surga. Innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam naungan yang teduh. Kalau tadi penghuni neraka tidak ada naungannya, asap dari api tadi juga nggak bisa buat naungan, maka di sini penghuni surga sebaliknya, mereka berada dalam naungan yang teduh, wa uyun, dan di sekitar mata-mata air. Ya, semoga Allah mudahkan dan kita termasuk ahli surga, terhindar dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Tafsirannya jamaah sekalian di sebelah kiri ya, bagian atas. Ya, yaqulu ta'ala mukhbiran 'an ibadihi, Allah kabarkan tentang hamba-hambanya yang bertakwa. Apa itu takwa? Seperti yang kita pahami bersama, mereka yang menjalankan ketaatan, menjauhi yang dilarang. Ya, karena itu khotib ya, tidak intinya mengingatkan kita akan dua kata ya, iman dan takwa. Itulah sebetulnya kunci ya jemaah sekalian, bahagia dunia akhirat. Iman itu kepercayaannya, keimanan hati terhadap apa yang mesti diimani, yang pokok ada 6, iman kepada Allah sampai iman kepada takdir. Nah, kemudian cerminannya dengan takwa tadi jemaah sekalian, menjalankan perintah utamanya sholat dan perintah-perintah Allah yang lain, kemudian meninggalkan larangan. Iman dan takwa ini saling berkaitan. Iman penting sebagai pondasinya, sebagai bangunannya adalah ketakwaan. Ya, Allah menyediakan bagi hambanya yang bertakwa, yaitu mereka yang menyembah kepadanya biadail wajibat, dengan menunaikan yang wajib-wajib. Ini insya Allah saya yakin kalau Bapak Ibu sekalian sudah sangat menjaga. Nah, tinggal kita, PR kita jemaah sekalian, yaitu ke anak-anak kita. Ya, ke anak-anak kita bagaimana mereka juga menjalankan kewajiban, utamanya sholat. Nah, maka kita tidak henti-hentinya untuk mengingatkan ya anak-anak kita, remaja kita untuk apa? Sholat 5 waktu. Ya, kalau mereka sudah menjalankan, alhamdulillah, tinggal kita istiqomahkan. Kalau belum, jangan putus asa ya, untuk terus mengingatkan, menasihatkan, seperti dalam ayat ya, Nabi Ismail alaihissalam disebutkan wa kana ya'muru ahlahu bisolah. Adalah Nabi Ismail itu memerintahkan keluarganya untuk apa? Sholat. Padahal beliau seorang nabi dan rasul, tapi tidak merasa cukup ya, oh saya nabi dan rasul pasti anak istri saya ngikuti. Tidak, beliau terus memerintahkan, terus mengingatkan. Ya, jadi tidak bosan-bosannya kita mengingatkan, mulai dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kita ingatkan. Mulainya kapan Bapak Ibu sekalian? Usia 7 tahun. Ya, usia 7 kita perintahkan anak kita sholat. Ya, kalau merintahkan sholat ya berarti apa? Ngajarkan juga tentang apa? Wudhu sama sholat. Ya, kaifiat wudhu, tata cara wudhu yang mudah, praktis, sederhana, sesuai petunjuk Nabi SAW. Yang kedua, tata cara sholat. Ya, kita praktikkan ya dengan mudah, dengan sederhana sampai mereka paham, kemudian kita apa? Ajak sholat. Meskipun belum balik ya, usia 7. Harapannya ketika balik dia sudah terbiasa apa? Sholat. Nah, udah waktu-waktunya kita ingatkan. Ya, sholat subuh ya berarti kita harus apa? Telaten ya untuk membangunkan mereka supaya sholat apa? Subuh. Zuhur kita ingatkan lagi, asar kita ingatkan lagi, maghrib kita ingatkan, isya kita ingat. Kalau sudah ingat sendiri ya alhamdulillah, masya Allah. Kalau dia sudah ingat sendiri tanpa diperintah, tanpa disuruh, luar biasa ya kalau zaman sekarang. Perlu, kalau belum kita ingatkan, kita motivasi sambil kita sampaikan fadilah sholat ya, keutamaannya, dan juga ibadah yang lain ya. Nanti dekat Ramadan kita sampaikan tentang puasa Ramadan, sehingga anak kita, keluarga kita juga berpuasa Ramadan ya. Jadi semua kewajiban ini kita upayakan dilakukan sama sekalian, termasuk tarkul muharramat, meninggalkan yang haram. Ini juga termasuk bagian takwa, meninggalkan yang haram ya. Yang haram itu apa misalnya? Misalnya sama sekalian durhaka kepada orang tua. Nah, kita sampaikan kepada anak kita supaya taat, jangan sampai durhaka. Yang kedua, misalnya kalau zaman sekarang minum-minuman keras, nah, kita jauhkan ya anak kita dari miras sama sekalian, narkoba.
kemudian dari pergaulan bebas, ya, dari zina, LGBT yang kita jauhkan, ya, perbuatannya maupun yang ke arah sana, hati-hati, nah, kita jaga. Apalagi jamaah sekalian, di antara dosa-dosa yang dihindari yaitu meninggalkan sholat, ya, ini juga termasuk dosa besar, ya, termasuk juga jamaah sekalian berkata bohong, ya, berkata bohong, tidak amanah. Kita sampaikan ya kepada anak kita untuk berlaku jujur, amanah, ya, dan perbuatan-perbuatan yang dilarang lainnya supaya mereka berada di atas ketakwaan. Apa kita yang memberitahu? Ya, kita sebagai orang tuanya salah satu yang sangat penting, ya, seperti nasihat Luqman ya, kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Nasihat Nabi Ibrahim ya, kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku. Ini cara pertama orang tua, Bapak Ibu sekalian, yang menasihatkan. Yang kedua, kita bisa mengajak ya ke pengajian. Ya, kita pengajian, ya. Walaupun mungkin zaman sekarang ini bukan hal yang mudah, ya. Betul atau tidak, Bapak Ibu sekalian? Tapi kita jangan putus asa, coba kita telateni ya, ngajak anak-anak kita untuk ke masjid, sholat 5 waktu, dan kalau ada pengajian, coba kita ajak ya. Barangkali ini insya Allah menjadi salah satu penguat ya diri mereka yang hidup di akhir zaman dengan berbagai macam tantangannya. Ya, walaupun tidak tiap hari, ya, mungkin 1 minggu sekali sudah luar biasa, 2 kali seminggu 2 kali sudah luar biasa. Ya, jadi mereka ada siraman-siraman apa rohani, sama sekalian. Ya, karena mereka berada di era yang tidak seperti kita dulu masih kecil. Ya. Era sekarang banyak tantangannya, perlu kita kuatkan ya pondasi akidah, tauhid dan imannya. Insyaallah demikian lanjutannya sama sekalian. Orang-orang yang bertakwa nanti di hari kiamat itu akan Allah masukkan ya, berarti setelah berada di padang mahsyar, kemudian Allah SWT masukkan mereka kemana? Ke surga. Ya, tentu mereka yang ada di padang mahsyar yang akan masuk surga itu ada beberapa kategori ya. Yang pertama, yang masuk surga langsung, nah, itu berarti tanpa hisab. Ada yang dihisab lalu masuk surga, hisab yang mudah, hisaban yasiro. Yang ketiga, ada yang waliyadzubillah dimasukkan ke neraka terlebih dahulu karena dosanya, tapi pada akhirnya dimasukkan ke surga. Ya, ini keadaan-keadaan ahli surga. Ya, mudah-mudahan jamaah sekalian kita termasuk yang langsung dimudahkan, termasuk mereka yang menjadi ahli surga, dimudahkan hisab kita, hisaban yasiro, hisab yang mudah. Ya, syukur-syukur tanpa dihisab. Ya, berarti levelnya lebih tinggi lagi ya. Kalau tanpa dihisab ya berarti kita lebih lebih ekstra hati-hati lagi ya terhadap perbuatan kita, jangan sampai ke arah yang dilarang. Banyak istighfar, banyak taubat, memperbanyak ibadah. Kalau kepingin hisaban yasiro, ya berarti hisab yang mudah, berarti kita meringankan beban di akhirat. Apa beban di akhirat? Dosa. Ada saat kita berusaha mengurangi, dan karena kita tidak maksum, kita kadang terjatuh, banyak istighfar, taubat. Ya, harapannya ketika malaikat maut yang datang, kita dalam keadaan sudah insya Allah terbersihkan dari dosa, membawa amal-amal ibadah yang akan didapatkan hasilnya di akhirat. Nah, di surga itu jamaah sekalian, yaitu mereka mendapat naungan ya, berarti ada pohon-pohonnya ya, bahkan pohon-pohon di surga itu disebutkan itu kalau ahli surga kepingin buahnya, pohonnya itu yang menunduk sama sekalian untuk supaya orang yang di surga itu mengambil buahnya dengan mudah. Ya, ada naungan-naungannya. Kemudian di surga ada mata air. Ya, kenapa kok ada mata air di surga? Ya, supaya lebih indah. Ya, ibaratnya kalau di dunia saja ya, kita berada di tempat yang bagus, yang ini ada mata airnya. Ya, kira-kira lebih apa ya? Lebih nikmat, lebih bahagia. Kita bisa menyentuh airnya. Bahkan di surga itu ahli surga bisa mengalirkan ya mata airnya, sungainya kemanapun yang mereka inginkan. Ya, umpama mau dialirkan ke rumahnya dengan begitu mudahnya. Bagaimana caranya Allah Maha Tahu. Kita hanya diberikan khabar ya, tentang hal tersebut, dan ini menunjukkan kenikmatan ahli surga. Baik. Ayat selanjutnya jemaah sekalian, yaitu wa fawakiha mimma yashtahun, dan mereka mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka inginkan.
Ya, jadi ahli surga mendapat buah-buahan dari apa yang mereka inginkan, apapun yang mereka minta. Ya, ya, baik itu buah anggur ya maupun buah lainnya ya. Ini sebagai apa? Kenikmatan bagi ahli surga. Kulu washrabu, makanlah. Dikatakan kepada ahli surga, makanlah. Washrabu, dan minumlah. Hani'an, ya, dengan enak, dengan nyaman. Bima kuntum ta'malu, dengan sebab apa yang telah kalian kerjakan. Ini bisa kita garis bawahi di sini sama sekalian, bima kuntum ta'malu, dengan sebab apa yang kalian kerjakan. Jadi yang dibalasi itu yang dikerjakan. Jadi kalau sama sekalian istiqomah ya di atas ibadah, itulah nanti akan dibalasi. Nah kalau nggak dikerjakan, apa yang nanti dibalasi? Ya artinya kerja kerasnya dalam ibadah, sungguh-sungguhnya dalam beramal, itulah nanti akan dibalasi di akhirat. Maka beruntunglah ketika Bapak Ibu sekalian istiqomah di atas iman, ketakwaan, itu semua tidak sia-sia, akan ada balasannya di akhirat, dan Allah Maha menghisab ya amal hambanya, Maha tahu apa yang mereka kerjakan. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Semua ada balasannya. Yang beriman ada balasannya, yang kufur juga ada balasannya. Masing-masing sesuai perbuatannya. Wailul yauma idzil lil mukadzibin. Lanjutnya, kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Ya, dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kalian sebentar saja di dunia, di waktu yang pendek ini. Innakum mujrimun, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang berdosa. Ya, artinya orang-orang kafir itu sama sekalian mereka bersenang-senang, ya, mereka ingkar, ya, tapi sebetulnya sebentar saja dunia, nggak lama. Ya, nanti akhirat balasannya abadi. Ya, pilih mana? Iman, amal di dunia, sebentar balasannya di akhirat surga yang abadi, atau ingkar tapi balasannya adalah neraka yang abadi. Wailul yauma idzil lil mukadzibin. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'u, dan dikatakan kepada mereka, apabila dikatakan kepada mereka irka'u, rukuklah kalian, ya maksudnya sholatlah, la yarka'un, mereka tidak mau rukuk. Ya, ada yang menafsirkan tunduk kepada perintah Allah, ada yang mengatakan supaya sholat, nggak mau sholat. Ya, ini sayang sekali ya, apalagi kalau ada saudara kita sesama muslim yang tidak mau sholat. Ini sangat disayangkan. Kalau kita bisa nasihatkan teman sekalian, mumpung masih ada umur, untuk mau sujud rukuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang sebentar hanya di dunia, nanti balasannya di akhirat. Daripada tidak sholat, balasannya neraka. Ya, di neraka sakor, penghuni neraka sakor ditanya, kenapa kalian masuk neraka sakor? Mereka mengatakan apa? Lam naku minal musallin, kami dulunya tidak sholat, kami dulunya enggak sholat. Wa fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Ya, jadi kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dan di penutup surah Al-Mursalat Allah berfirman, fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini yang mereka akan beriman. Artinya kalau mereka ingkar, lalu apa yang mereka imani? Kalau Al-Quran mereka dustakan, lalu dengan apa yang mereka beriman? Apa yang mereka yakini? Padahal Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Al-Quran dibawa oleh Rasul pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran isinya kebaikan, kenapa masih diingkar? Kata Imam Ibnu Katsir, idza lam yu'minu, kalau mereka tidak beriman terhadap Al-Quran ini, maka perkataan mana lagi yang mereka imani? Fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Ini sebagaimana dalam ayat yang lain. Ya, demikian akhir tafsir surah Al-Mursalat. Kata Imam Ibnu Katsir, walillahil hamdu wal minnah, milik Allah segala pujian dan anugerah. Ya, maksudnya saya bisa menafsirkan surat ini semata-mata adalah anugerah dari Allah. Wa bihi taufiq wal ismah, dan kepada Allah lah taufik dan penjagaan.
Ini menunjukkan tawaduknya Imam Ibnu Katsir rahimahullah dan mengembalikannya segala ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari tafsir lanjutan ya surat Al-Mursalat ini bermanfaat terutama untuk diri saya dan para jamaah, dan semoga Allah bentengi kita dengan terus ya di atas iman, ketakwaan, ilmu dan amal soleh hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada akhuna. Nah. Teman dengan saya, Ya, silakan. kaitannya dengan alam barzakh Ya. dan alam kubur. Ya. Saya pernah membaca bahwa alam barzakh itu letaknya di langit ketujuh dan saya. Kemudian ini disampaikan bahwa manusia itu akan tinggal dengan alam kubur, dan juga ada hadis mengatakan bahwa orang tidak sholat itu akan mendapat siksa di dunia, di alam kubur dan di akhirat. Jadi apakah memang siksa kubur itu adalah siksa di alam barzakh? Terus kemudian ada juga masih ada hubungan antara alam barzakh dan alam kubur. Terima kasih. Ya, saya jawab yang ingat tadi ya dari pertanyaan tadi, nanti diingatkan. Alam barzakh itu alam kubur, Bapak sekalian. Alam barzakh itu alam kubur. Alam kubur itu peristirahatan sementara. Ya, jadi kurang tepat kalau disebut peristirahatan terakhir. Sebab setelah kubur, alam barzakh itu masih ada kehidupan setelahnya, yaitu dibangkitkan dari alam kubur. Dibangkitkannya ke padang mahsyar. Berarti bisa kita simpulkan, pertama kita di dunia, ini fase pertama. Fase kedua di alam kubur. Sampai kapan di alam kubur? Sampai hari kiamat. Nah, setelah hari kiamat, lalu kita dibangkitkan. Ini fase ketiga di alam barzakh, di padang mahsyar. Padang mahsyar, fasenya setelah alam barzakh. Kalau sudah di padang mahsyar, berarti sudah nggak ada lagi yang di alam kubur. Kan semua dibangkitkan di waktu yang sama, padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar itulah prosesnya yang sangat panjang sama sekalian. Ada hisab, kemudian ada mizan, timbangan amal, ada pembagian catatan amal, ada haud telaga Nabi SAW, ada sirat. Ya, sirat ini dilewati ya, titian yang di atas neraka jahanam yang menyampaikan ke surga. Kalau sudah di surga sudah selesai dapat sekalian. Yang masuk ke neraka, maka di sini ada dua kemungkinan seperti tadi, kekal atau tidak kekalnya. Ini pertanyaan yang dari 4 tadi ya. Jadi alam barzakh sama dengan alam kubur. Di alam kubur sama sekalian manusia berada di dalamnya, tidak keluar. Di sana kita yakini ada dua kemungkinan. Ada namanya nikmat kubur, ada namanya siksa kubur. Nah, kita berlindung di setiap sholat, di akhir tahiyat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari siksa jahanam dan siksa kubur. Ya, pernah Nabi SAW melewati 2 makam. Ya, pernah Nabi SAW melewati 2 kuburan ya, sama sekalian. Lalu beliau jelaskan ya bahwasanya penghuni 2 kuburan itu sedang disiksa. Ya, yang satu sama sekalian apa perbuatannya? Yang satu yaitu suka namimah di dunianya. Yang satu lagi, mohon maaf, tidak membersihkan diri setelah buang air kecil. Ya, lalu Nabi SAW kesian ya, beliau ngambil sesuatu, kalau tidak salah pelepah kurma atau apa, beliau tancapkan. Dan beliau berharap keduanya diringankan dari azab kuburnya sebelum yang beliau tancapkan tadi kering. Ya, jadi ada balasan di alam kubur, ada sama sekali. Tapi kalau orang yang beriman, beramal soleh, insya Allah akan diberikan apa? Kelapangan di alam kubur, diluaskan kuburnya. Itu ada hadis yang panjang ya, hadis Al-Bara bin Azib tentang keadaan orang yang beriman. Syaratnya apa? Iman, kemudian amal. Waktu masuk ke liang lahat, setelah pulang ya keluarganya, nanti kan akan ada 2 malaikat yang datang bertanya tentang 3 pertanyaan. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Kalau jawabannya benar, maka apa sama sekalian? Maka akan diberikan kelapangan di alam kuburnya.
diluaskan sejauh mata memandang. Ini dalam alamnya, kita yang di dunia nggak bisa tahu, tapi yang di dalam kubur merasakan, diluaskan sejauh mata memandang, diberikan nikmat kubur. Lalu ada orang datang, siapa engkau? Ya, bajumu baik, pakaianmu baik, tampilanmu baik, maka dia mengatakan, ana amaluka soleh, aku amalmu yang soleh. Ini yang menemani kita sama sekalian. Ya, keluarga kita nggak ada yang menemani. Ya, pulang ya, semuanya. Nah, yang tinggal amal soleh. Itulah yang akan menemani kita di alam barzakh. Nah, alam barzakh tempatnya di mana? Di kubur, alam kubur. Nah, ini perkara yang gaib. Ya tentu tidak bisa kita nalarkan ya, dengan akal pikiran perkara yang gaib, tapi kita hanya mengimani adanya kehidupan di alam kubur, kehidupan di alam barzakh. Kan itu ada tuntunan ya sama sekalian untuk kita ziarah kubur. Ya, menziarahi orang yang ada di makam sama sekalian. Tujuannya apa? Dua. Yang pertama, mengucapkan salam kepada ahli kubur, mendoakan mereka. Yang kedua, mengingatkan kita akan kematian. Ya, apa doanya? Assalamualaikum ahla diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ya, semoga keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur kaum muslimin wal mu'minin. Kami insyaallah yang masih hidup akan menyusul kalian. Semoga Allah berikan keselamatan dan afiah kepada kami dan juga kalian. Nah, di antara adabnya ketika masuk area perkuburan, kalau bisa kita tidak melangkahi makam-makam tersebut. Yang kedua, ini sunnahnya, yaitu kita melepas apa yang kita pakai dari sandal maupun sepatu. Nggak dilepas juga nggak apa-apa, dilepas lebih baik sebagai penghormatan kepada ahli kubur. Ya, tujuannya itu. Tapi kita bukan berdoa, bukan minta kepada mereka, bukan, kita mendoakan ya orang yang telah wafat. Ya, umpamanya ada keluarga kita yang telah wafat, kemudian kita ziarahi, kita ucapkan salam, kita doakan, ya boleh, sangat baik. Ya, karena Nabi SAW bersabda, ya zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahlah kalian ke kubur karena itu bisa mengingatkan kalian akan negeri akhirat. Ya, salah satu pemakaman yang ada di pemakaman Baqi ya, bagi mereka yang ke Madinah ya, bisa mengucapkan salam kepada para penghuni Baqi, syuhada Uhud dan yang lainnya. Ya tentu ya, yang kita ziarahi sama sekalian yang mudah bagi kita ya. Mama dari keluarga kita yang kita ziarahi di waktu tertentu, ini baik sekali. Nah, demikian. Ada lagi yang lain dari pertanyaan tersebut yang saya lupa tadi mungkin menjawabnya. Sudah ya, barakallahu fiik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik. Yang saya tanyakan yang pertama di surat Al-Musalah yang kita bahas, Iya. bahasa Hud dan 25, tapi saya bukan 25 karena tersambung dengan pertanyaan Pak Jafar Allah kerajaan Allah di Fanta. Ya. Karena ini jadikan pun. Ya. Itu pernah Ustaz ceramah di sini. Ya. Kalau saya tak salah ingat saja tentang tadi juga disinggung proses itu di saat manusia itu masalah kubur, yang orang yang beriman itu kan dibawakan kapan oleh malaikat dari surga tadi ya, terus dibawa ke atas. Ya. Saya tanyakan apakah setelah dibawa ke atas itu kaitan dengan hari ini dibawa ke bumi lagi tadi. Ya. Kemudian terkait dengan ini juga, saya ini kan sehari-hari selain berinteraksi dengan anak-anak usia SMP di sekolah itu kadang-kadang anak-anak itu tanya, enak surga Ustaz, gimana surga, enak neraka. Saya mencoba menjawab, surga fil ala, neraka disuplai. Saya menjawab itu dari referensi baca-baca ya, bahwa surga itu di atas, neraka itu di bawah. Kemudian yang kedua, yang satu, wajah al-namu di bawah makin saja. Iya, Ustaz. Kemudian ada letakkan dalam tempat yang kokoh, maksudnya rahim ibu saja. Ya. Kalau kita memakan kan seorang ibu itu harus menjaga rahimnya saja sampai melahirkan,
Sampai tadi juga disebutkan sampai menyusui tadi ya, 2 tahun ya. Disebutkan dalam surat yang lain, surat Luqman saja. Ya. Suruh ya apa ini disuruh menyusui sampai 2 tahun. Nah yang saya adalah kan, apakah seorang ibu yang tidak menyusui 2 tahun kepada itu maksud durhaka kepada anak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terkait pertanyaan tadi, Ustaz. Saya menjawab dari yang kedua dulu ya. Dari yang kedua, yaitu tentang seorang ibu yang memberikan ASI kepada anaknya. Disebutkan dalam kitab Tarbiyatul Aulad fi Dawil Kitab wa Sunnah, pendidikan anak-anak menurut Quran dan Sunnah, pada poin yang ke-10 sama sekalian, halaman 28, termasuk salah satu hal yang bisa ya kita upayakan ya untuk melahirkan anak yang soleh solihah, yaitu seorang ibu kalau bisa memberikan ASI kepada anaknya selama itu mudah ya, tidak ada penghalang ya, lancar sama sekalian kalau bisa diberikan. Apa hubungannya? Disebutkan bahwasannya ar-radha at-tabi'i ya, jadi ASI yang alami dari seorang ibu itu memberikan pengaruh besar pada pertumbuhan anaknya tersebut dan kesehatannya. Ya, ayatnya Al-Baqarah 233, wal walidatu yurdina auladahunna. Ya, dan para ibu memberikan ASI kepada anak-anaknya haulaini kamilain, 2 tahun yang sempurna. Ya, jadi kalau itu dilakukan sama sekalian, apa faedahnya? Di antaranya at-tiflu yastashiru hananal seorang anak seorang bayi tadi akan merasakan kasih sayang ibunya. Ya, ketika diberi ASI, di samping sisi kesehatan dapat, anaknya tersebut juga merasakan apa? Kasih sayangnya, kasih sayang seorang ibu. Ya, dan dijelaskan ya bahwasannya menurut penelitian kesehatan jemaah sekalian, bahwasannya ya ini penelitian ya, dari banyaknya ya sakit-sakit pada anak ya, ada juga yang wafat ya, itu karena mereka tidak menggunakan ya ASI alami dari seorang ibu ya. Jadi kalau memungkinkan ASI tadi lancar, jangan disia-siakan, berikan secara sempurna 2 tahun. Faedah lain bagi seorang ibu sama sekalian, bagi ibu sendiri yang memberikan ASI kepada anaknya, itu bisa lebih menjaga kesehatan rahimnya. Setelah proses persalinan, ini dijelaskan ya di bagian atas, bisa menjaga rahimnya dan juga jihaz al-hadmi ya, bagian pencernaannya. Ini diantara faedahnya, dan tentu dalam setiap apa yang Allah SWT arahkan ya bagi hamba-hambanya, pasti di situ ada hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Demikian. Jadi kalau memungkinkan, tidak ada penghalang, berikan kepada anak, jangan sampai tidak. Ya, saya nggak berani menjawab ya apakah berdosa atau tidak ya, saya nggak tahu sebabnya. Tapi kalau nggak ada penghalang, lancar sama sekali, berikan hal tersebut. Faedahnya sangat banyak sekali, baik untuk ibunya sendiri maupun untuk anaknya, dan anak itu juga merasakan kasih sayang dari ibundanya. Ya, tidak tergantikan itu sekalian ASI dari seorang ibu. Nah, kemudian pertanyaan pertama tadi tentang ya, jadi benar ya, kalau orang beriman itu wafat, maka ada malaikat ya sama sekalian yang datang, malaikat rahmat, dicabut oleh malaikat maut, diberikan kabar gembira sebelum wafatnya, kemudian setelah itu diangkatnya ke langit sama sekalian, diberikan ya kafan dari kafan surga,
kemudian dikembalikan lagi ke bumi. Itu rujukannya hadis Al-Bara bin Azib. Hadis Al-Bara bin Azib yang cukup panjang tentang hal ini, akhir wafat seorang beriman dan orang yang kafir. Kemudian yang terakhir tentang letak surga dan neraka, Allah yang Maha tahu. Jadi kalau anak kita atau murid kita bertanya di mana surga dan neraka, kita sampaikan saja dengan bahwasanya surga dan neraka termasuk perkara yang gaib. Perkara yang gaib Allah Maha tahu, tetapi kita yakin keberadaannya sebab Allah yang kabarkan. Kalau kita jawab dengan logika sama sekali, mereka akan mengejar terus. Ya, apa buktinya adanya malaikat? Ya kita jawab ini malaikat adalah perkara gaib. Ya, kita diberitahu dalam Quran, dalam hadis bahwa malaikat itu ada. Tidak semua hal itu bisa dipikir dengan pikiran. Ya, Allah kabarkan karena memang akal kita, panca indera kita tidak bisa menjangkau perkara yang gaib. Nah, di sini apa bedanya sama sekalian? Kalau orang beriman itu dia meyakini meskipun gaib. Kalau orang yang nggak beriman dia tidak mau percaya karena tidak bisa ditangkap oleh panca indera mereka. Orang kafir itu percayanya dengan apa yang bisa disingkap ya oleh panca indera mereka atau penelitian. Sementara gaib berbeda sekali, kan gitu. Nah, kita semata-mata pemberitahuan Allah dan Rasulnya. Karena itu di awal surat Al-Baqarah bagaimana firman Allah Ta'ala, yaitu mereka yang mengimani perkara yang gaib. Nah, di sini ya, di antara sifat orang-orang yang bertakwa yaitu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman perkara yang gaib. Ya, nggak bisa ditangkap dengan panca indera. Ya, apa buktinya siksa kubur, nikmat kubur? Ya, nggak bisa. Ya, kita nggak disuruh membuktikan, kita hanya disuruh memastikan. Ya, masuk dulu ke alam kubur, baru nanti merasakan. Meninggal dulu, masuk di alam kubur, baru merasakan nikmat kubur atau siksa kubur. Ya. Kalau orang dasarnya sudah tidak percaya, sudah memang berpisah antara iman dengan kufur. Tapi kalau dia anak kecil atau mungkin tahu, kita sebutkan ya bahwa ini perkara yang Allah tidak tampakkan kepada kita. Allah tidak tampakkan, kita hanya diminta untuk mengimani, meyakini. Gitu nggih, apa? Safir itu kan ada yang memanai. Iya. Iya, tapi saya khawatirnya kalau Ustaz menjawab seperti itu nanti dia ngejar lagi ya. Nanti dia ngejar lagi di bawah yang mana? Nanti dia ngejar lagi. Karena semua kan ada video angkasa dan semuanya. Kalau Ustaz bilang secara ini ya, mungkin lebih hati-hatinya kita langsung menjawab ini perkara yang gaib. Tidak Allah tampakkan, tapi kita yakini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu. Luasnya seluas langit dan bumi kalau surga. Karena ada ayat tentang surga. Arduha, luasnya seluas langit-langit dan bumi. Konkretnya bagaimana belum kita lihat. Yang pernah melihat surga itu siapa? Nabi kita Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, kita belum ada yang ini karena belum masanya. Nah, nanti di akhirat itulah nanti akan dibukakan. Yang pertama dibukakan pintu surga bagi siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Ada riwayatnya. Demikian Pak. Ya, barakallahu fikum. Ya. Jadi kita tekankan ya bahwasannya Allah yang menghabarkan dan Rasulnya, dan Allah Maha benar dengan segala firman-Nya. Nah, disitulah imannya ya. Kita semata-mata mengimani karena Allah memberi informasi kepada kita. Demikian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan, apakah ulama yang menjadi sudah bertaubat dan mungkin taubatnya diterima itu di sana sudah tidak mendapat hukuman. Dan yang kedua, apakah orang yang dikubur menerima nikmat kubur nanti akhirnya juga maksudnya juga diterima diampuni? Benar sekali Ibu. Jadi kalau orang itu sudah taubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau taubatnya nasuha, insya Allah Allah menerima taubatnya. Seakan-akan dia tidak berdosa. Ya, jadi masuk Islam, hijrah, taubat itu bisa menghapuskan dosa sebelumnya, asalkan syaratnya terpenuhi. Syaratnya berapa Bapak Ibu sekalian? 3 atau 4. Kalau berkaitan dengan Allah 3, kalau kaitan dengan manusia 4. Yang pertama berhenti
Kalau lanjut terus dia taubat ya nggak boleh. Jadi berhenti dulu. Umpama orang itu minum minuman keras, berjudi, makan harta riba dan seterusnya, dia harus berhenti dulu. Berhenti. Lalu yang kedua apa? Menyesal. Lalu yang ketiga bertekad tidak mengulang di masa mendatang. Mohon ampunan. Sudah. Kemudian jangan berbangga dengan dosanya yang lalu. Sudah tutup sama sekalian, memperbaiki diri. Lalu yang keempat, kalau kaitan dengan manusia, ditambah satu lagi, menyelesaikan urusannya dengan orang yang bersangkutan. Umpama fitnah, tuduhan yang nggak benar, ya berarti harus didatangi orangnya. Wahai fulan, saya pernah menuduhmu begini-begini, saya minta maaf, minta dihalalkan. Kalau kaitannya dengan harta, minta diselesaikan. Wahai fulan, saya pernah menipumu, saya pernah mendalimimu, saya pernah merampas hartamu, saya ingin diselesaikan. Ya. Orangnya bilang sudah, tak maafkan, ya sudah. Itu kalau satu orang ya. Kalau minta diselesaikan, oh ya silakan dikembalikan, kita harus kembali. Kalau satu orang, kalau 1000 orang ya 1000 orang didatangi. Ya, nah, sudah. Kalau sudah diterima taubatnya, maka di akhirat insya Allah sudah tidak diberikan hukuman. Karena itu fungsi taubat. Kan kita kepingin maghfirah, ya. Maghfirah itu berarti ditutupi dosanya dan diampuni. Kita nggak tahu diampuni atau tidak, kita berharap diampuni dengan taubat nasuha, kan gitu ya. Berarti kalau sudah diampuni, sudah tidak mendapat hukuman di akhirat. Kalau belum taubat bagaimana? Kalau belum taubat ada dua kemungkinan. Umpama ada orang beriman, dia ahli maksiat, belum taubat meninggal. Di akhiratnya kemungkinan pertama yaitu Allah SWT memberikan hukuman dari dosanya. Kemungkinan kedua diampuni. Ya, karena itu kita nggak bisa memastikan, teman sekalian. Umpama ada orang muslim, dia suka berbuat dosa, lalu dia meninggal, ya tetap kita sholatkan. Urusan di akhiratnya Allah yang maha tahu. Jelas ya? Nggak tahu kita. Bisa jadi Allah ampunkan. Ini bukan berarti seseorang meremehkan dosa, bukan. Tapi masalah hukum di akhirat, kalau orang itu masih punya iman, masih ada harapan apa diampunkan. Nah, kita kepingin tidak terlambat. Supaya tidak terlambat keburu ajal, maka perbanyak istighfar dan taubat. Dosanya apa ya kita lebih tahu. Kalau kita nggak berbuat dosa besar ya alhamdulillah. Tapi kalau pernah merasa, maka dengan taubat nasuha. Taubat nasuha. Kemudian pertanyaan kedua, di alam kubur kalau mendapat kenikmatan berarti terhindar dari hukuman gitu ya. Ya benar, kalau dia mendapat kenikmatan kubur, insya Allah apa? Terhindar daripada hukuman. Ya, kalau dia mendapat siksa kubur ya berarti dia dari apa perbuatan dosa yang dia kerjakan tadi. Ya kita berlindung ya daripada azab kubur, ya azab yang mengerikan Bapak sekalian. Dan ini sesuatu yang kita terus berdoa di setiap sholat. Azab kubur kita berlindung. Yang kedua azab neraka. Yang ketiga apa? Ujian kehidupan, ujian kematian, dan yang keempat dari fitnah al-masih ad-dajjal. Demikian Ibu. Barakallahu fikum. Ya. Lanjutkan tugas biasanya hari ini. Barakallahu fikum. Seperti menata